Dan waktu itu gimana tuh kejadiannya? Tiba-tiba dalam hitungan detik, apa yang terjadi, apa yang Ibu Tita alami? Nah itu kan dia kaca ya. Oke. Jadi biasanya cahaya tuh masuk terang banget, terang sekali gitu. Begitu ada ledakan itu tiba-tiba gelap banget. Seketika gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, gelap. Terus udah begitu, terus ada ledakan lagi susulan, baru terus kecium bau kayak bau mesiu gitu ya, bau mesiu. Terus mulai ada cahaya, itu juga dari tubuh orang yang kena api. Asira, begitu dengar cerita pengalaman Ibu gitu ya, dan semua prosesnya sampai hari ini, gimana responnya, tanggapannya Asira? Pastinya takut banget sih ya, karena bom itu ternyata bisa terjadi di mana aja, terus kapan aja. Jadi kayak nggak kebayang aja sih lagi training, terus tiba-tiba ada kejadian kayak gitu. Ada nggak sih perasaan marah atau kecewa gitu? Itu masa yang udah lewat sih. Sebelumnya ada? Dulu ada waktu awal-awal. Tapi setelah banyak baca, udah selesai kuliah, banyak baca, cari tahu, lama-lama tahu, oh mereka ini korban juga. Kamu mengalami situasi yang gak mengenakan kah? Iya. Kapan? Kok kapan? Kayak bapaknya gue. Sorry. Kayak siapa yang bikin kamu gak enak, Nak? Gak gara-gara apa, Asira? Iya, aku kan juga suka kesulitan ya sekolah. Oke. Apalagi waktu itu dari offline terus ke online gitu Oh, waktu kan. baru Kaget. pandemi. Iya. Oke, terus? Terus emang lihat teman-teman juga pada stres gitu kayaknya. Jadi beda gitu loh. Kalau diajak main juga kayak aduh gitu, banyak tugas gitu. Oke. Dan itu kamu hebat juga ya. Dari situasi yang gak enak kamu jadi lagu gitu. Kalau aku situasi yang gak enak jadi lemak makan mulu jadinya. Oh, oke. Nanti kita dengerin lagu itu ya. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke Bu Tita. Bu Tita, kan kita tahu sekarang negara hadir buat warga negaranya dan juga untuk termasuk para korban terorisme gitu ya. Nah, dari pengalaman dan juga yang dirasakan oleh Ibu Tita, sebenarnya apa hal lainnya yang masih belum Ibu dapatkan sebagai penyintas? Bersyukur banget sih untuk pemerintahan saat ini tuh udah dapat semua, sudah lengkap. Waktu yang dulu itu kan perawatan segala macam, tapi karena saya dapatnya kamarnya kelas 3, jadi mau nggak mau dibiayain sama Marriott gitu. Tapi untuk kesini sekarang ini saya dapat medis itu dari LPSK, terus sama kompensasi itu. Tentunya juga dukungan dari surat rekomendasi dari BNPT yang bisa mempercepat prosesnya itu, karena kita sudah bertahun-tahun berjuang juga untuk dapetin surat rekomendasi itu gitu, sampai kita jalan sendiri ke Polda segala macem. Ketika ketemu BNPT ini udah langsung oh gitu, ini BNPT kayak buat kita tuh malaikat gitu. Karena dibantu semua prosesnya dan semua akhirnya jalan. Iya. Dan rekomendasi itu memberikan manfaat buat Ibu dan para penyintas lainnya. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Saya Bayu Oktara, senang sekali dapat berjumpa dengan Sobat Damai kali ini tentunya dalam podcast Cafe Toleransi. Harapan saya semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Aksi teror dan pengeboman tentu saja mengukir banyak luka pada diri setiap korbannya. Beberapa di antara mereka mampu bangkit, namun ada pula yang masih dihantui rasa takut hingga trauma yang tak kunjung hilang. Meski demikian, para penyintas terus berjuang melawan itu semua, bahkan mampu memaafkan para pelaku. Walaupun akan selalu ada pergolakan batin yang membuat prosesnya tidak selalu mudah. Lalu bagaimana cara mereka berjuang melawan trauma tersebut? Kita akan temukan jawabannya kali ini, di mana narasumber podcast Cafe Toleransi adalah
penyintas korban tindak pidana terorisme bom Hotel JW Marriott pada tahun 2003 lalu. Telah hadir bersama kita Ibu Tita Apriantini dan juga sang buah hati Asira Syifa Widiarto. Halo Ibu Tita, apa kabar? Halo Mas Bayu. Sehat baik. ya? Sehat, alhamdulillah. Asira gimana kabarnya? Kamu umur berapa sekarang? 15. 15 tahun. Berarti waktu kejadian sebenarnya belum lahir ya? Belum lahir. Wah, ini menarik sekali. Ada dua perspektif yang akan kita gali. Namun sebelumnya perlu kami informasikan Sobat Damai, setiap episodenya podcast Toleransi, baik seluruh kru bertugas maupun bintang tamu sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan sesuai ketentuan. Untuk itu kami minta izin untuk melepas masker agar pesan yang tersampaikan bisa terdengar dengan jelas. Boleh silakan dilepas maskernya. Oke. Nah, sebelumnya saya mau ngobrol sama Ibu Tita dulu. Ibu Tita, tanpa bermaksud mencederai atau mengungkit ingatan pahit tentang kejadian di 2003 lalu. Kita ingin sekali kembali mendengar, mungkin diingatkan bagaimana kronologis atau pengalaman Ibu Tita waktu pengeboman bom di JW Marriott 2003 lalu. Ada di mana posisinya saat itu? Waktu itu lagi di dalam restoran Sailendra. Justru di dalam selendranya? Iya, Oke. di dekat sekali sih yang bomnya. Nah, waktu itu dalam rangka apa Ibu Tita di situ? Tepatnya hari keempat dimulai training, job training dari kampus. Karena di tanggal 4 itu saya libur. Itu kejadian tanggal 5. Oh, dan kampusnya waktu itu pariwisata ya? Iya, kampus pariwisata. Oke, dan itu lagi dalam rangka apa di Salendra? Lagi ngapain? Maksudnya lagi berdiri, duduk, atau sedang melakukan sesuatu, kerja? Kejadiannya tuh pas di jam lunch ya. Jadi emang rame banget tamunya waktu itu. Tepat 13.45 kan kejadiannya. Jadi kita emang lagi sibuk banget ngurusin tamu kan, servis tamu gitu. Ya tiba-tiba meledak aja gitu, kita kaget banget sih. Saat itu di restoran Salendra sendiri kondisinya lagi rame, lagi sepi atau gimana? Lagi ramai sekali sampai waiting list. Oh, dan jam makan siang itu Iya. mungkin baru selesai, orang juga masih ada yang di situ baru selesai makan, ada juga yang baru mau makan gitu ya? Iya. Banyak Oh. reserve big group juga sih pada saat itu. Oh, oke. Dan waktu itu gimana tuh kejadiannya? Tiba-tiba dalam hitungan detik, apa yang terjadi? Apa yang Ibu Tita alami? Waktu itu restoran Sailendra itu kan sebelumnya saya cerita dulu ya. Jadi tempatnya itu kan dia kaca ya. Oke. Jadi biasanya cahaya tuh masuk terang banget, terang sekali gitu. Begitu ada ledakan itu tiba-tiba gelap banget. Seketika gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, gelap. Terus udah begitu, terus ada ledakan lagi susulan, baru terus kecium bau kayak bau mesiu gitu ya, bau mesiu. Terus mulai ada cahaya, itu juga dari tubuh orang yang kena api. Ada yang kebakar? Iya. Di dekat Ibu Tita saat itu? Iya. Terus ada bola-bola api terbang juga. Jadi waktu itu rambut saya botak sih, kena api. Terbakar gitu Iya. rambutnya? Jadi dulu lukanya dari ujung rambut sampai ujung kaki ada semua lukanya. Oh, oke. Nah, pada saat itu kejadian dan ada bom susulan demi susulan gitu ya, Ibu Tita ada yang bawa keluar atau tetap di situ sampai semuanya selesai atau gimana? Kita lari sendiri-sendiri sih. Semuanya lari Iya, keluar? karena ada susah sih, ada orang juga yang tergeletak di situ. Jadi juga kita nggak kelihatan juga apa gitu. Jadi emang pokoknya pengen keluar aja gitu. Makanya ketika di luar itu juga baru sadar bahwa alas kaki tuh udah nggak ada. Kita udah nggak pakai alas kaki. Waktu itu semua. lagi pakai sepatu, sendal, Sepatu, pakai sepatu hak gitu, enggak sneakers, flat. pakai flat. Iya, Oke, pantofel flat. pantofel. Begitu keluar, itu ke arah mana? Mengikuti orang atau ke mana Ibu Tita lari waktu itu? Karena mikirnya waktu itu kalau lewat pintu depan sebenarnya kaca udah pecah kan ya. Oke. Harusnya bisa lebih cepat, cuman mikirnya ada ledakan susulan lagi nanti malah kita kenapa-napa, jadi lewatnya tuh pintu karyawan belakang. Dan itu semua pintunya udah bercak darah tangan orang semua. Pintu itu gini kan, pintunya tuh kalau pintu karyawan tuh dia yang bisa nutup sendiri gitu, buka sendiri nutup sendiri gitu. Itu tuh udah bercak darah semua orang ini.
teriak-teriak gitu. Dan nih waktu itu suasananya Ibu Tita tahu itu bom dari mana? Memang tahu kalau itu memang bom seperti yang sudah diberitakan sebelumnya gitu ya, punya referensi sendiri tentang bom, atau ada yang teriak-teriak ini bom, suruh keluar, suruh evakuasi atau gimana waktu itu? Tahu itu bom itu ketika habis setelah Ibu Megawati datang Jadi di waktu itu rumah nggak sakit. tahu ya kalau itu bom ya? Nggak tahu. Jadi udah dapat baju perawatan, baju rumah sakit. Oke. Ibu Megawati datang, terus baru saya abis itu tanya kenapa Bu Megawati bisa datang gitu. Iya soalnya tadi ada kejadian bom. Oh itu bom gitu. Baru tahu oh itu tadi tuh bom. Itu suasananya pasti panik banget dong? Iya. Teriak-teriak semua keluar-keluar Iya, gitu? teriak Oke, semua. dari kejadian ke rumah sakit gimana ceritanya? Itu kan orang udah banyak tergeletak di luar ya. Terus waktu saya keluar itu udah langsung teriak aja sih. Kayak gimana gitu, kayak teriak ini gimana sih gitu. Udah tangan panas, semua kepala panas, terus juga ini kan kaki juga kena kaca ya, punggung gitu. Jadi udah nggak karu-karuan juga rasanya tuh, udah sakit di mana-mana gitu. Akhirnya dibawa sama orang sih. Tiba-tiba terus diberhentiin mobil, nggak tahu mau siapa. Orang lewat aja di situ di Lingkar Mega Kuningan. Oke. Diberhentiin, untung dia baik mau sih. Begitu sampai rumah sakit dan diperiksa, cederanya atau lukanya di bagian mana aja Bu Tita? Waktu di rumah sakit itu sempat dikategorikan yang nggak parah. Karena yang lain itu sudah yang Ada yang hilang anggota hilang-hilang. tubuhnya, bagian tubuhnya. Terus yang udah terbakar sampai ini ya apa? Aduh pokoknya kondisinya emang ini sih gitu. Kalau Ibu Jadi Tita sendiri kondisinya waktu itu kalau terbakar? waktu itu terbakar, terus ini tuh udah kayak kebuka gitu sih kaki. Kulitnya kebuka bagian kaki. Ini gitu. Oke. Kena kaca, terus ini belakang karena bajunya juga digunting sama dokternya karena nggak bisa buka karena kena kaca gitu. Jadi ya udah. Tapi menurut rumah sakit sana karena kondisi yang kayak gitu, jadi dikategorikan yang masih aman gitu. Maksudnya masih bisa hidup gitu kalau disuruh tunggu sebentar gitu. Jadi waktu itu ya udah tunggunya di luar gitu. Tunggu di luar. Iya, tunggu di luar, duduk di UGD tuh yang di luar itu. Di lorong situ Iya, gitu. karena di dalam tuh udah penuh banget. Udah chaos dan banyak pasien juga yang lebih parah gitu ya. Iya. Oke. Setelah kejadian itu kan butuh waktu berapa lama tuh Bu Tita dari kejadian itu sampai akhirnya berani untuk kembali beraktivitas? Waktu itu dapat bantuan psikiater sama psikologi dari di rumah sakit gitu. Jadi lumayan membantu sih. Jadi ketika di rumah sakit itu kan 2 bulan, terus keluar 4 bulan kemudian balik lagi sih untuk menyelesaikan training. Balik lagi ke hotel yang sama? Iya, Selesai trainingnya? selesai. Itu nggak ada traumanya tuh setelah itu? Ada perubahan perilaku nggak sih? Misalnya jadi gampang, nggak tahu, saya nggak tahu. Ada perubahan nggak? Enggak sih, karena kita semua tuh udah kayak keluarga sih di situ. Semuanya mengalami, terus ada yang botak juga 3 orang. Jadi perempuannya 3 kan, saya sama 2 orang temen gitu. Jadi kita suka yang ya udahlah gitu, udah ada temennya juga botak, kita pakai wig bareng-bareng gitu. Oh gitu. Terus jadi saling sharing gitu. Oh yaudah, ngeri ya gini-gini gitu. Jadi itu lebih membantu sih. Setelah gitu. kejadian itu kan kayak setiap hampir ya semua gedung gitu ya, kalau mau kita masuk harus diperiksa gitu. Bener. Ada traumanya nggak tuh kayak gitu-gitu? Justru waktu itu mikirnya kalau balik lagi ke sini kayak nggak mungkin dibom lagi dong, baru kemarin dibom gitu. Jadi mikirnya oh ini aman nih. Nggak mungkin ditempatin sama ya? Iya, terus udah gitu ketat kan ini proteksinya tuh ketat banget, pakai detektor segala macem gitu. Jadi mikirnya kalau di tempat lain gue justru ntar malah kenapa-napa gitu. Oh, ada perasaan itu. Iya. Jadi kalau misalnya mau ke gedung lain, begitu nggak ngelihat ada pemeriksaan di depannya, ada timbul kekhawatiran dong? Nggak jadi masuk sih. Nggak jadi masuk? Pernah kejadian? Pernah, sering. Sering sekali. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan, Bu Tita. Saya mau ke Asira. Asira, begitu dengar cerita pengalaman Ibu gitu ya, dan semua prosesnya sampai hari ini, gimana responnya? Tanggapan Asira? Pastinya takut banget sih ya, karena bom itu ternyata bisa terjadi di mana aja, terus kapan aja. Jadi kayak nggak kebayang aja sih lagi training, terus tiba-tiba ada kejadian kayak gitu. Oh, oke. Nah, waktu itu tuh Asira masih belum ada ya? Iya, Dan belum pertama ya. kali
ngelihat atau tahu kejadian itu dari mana? Dikasih tahu sama keluarga atau teman atau dari berita? Diceritain, terus jadinya nyari tahu sendiri di internet. Oh gini gitu kejadiannya. Kejadiannya, oke. Nah, kalau setelah kasih tahu gitu ya apa yang dialami oleh Ibu Tita, gimana tuh sosok Bunda di mata Asira? Bunda tuh orangnya kuat banget sih. Jadi kalau lagi duduk kayak gini terus kayak bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, itu suka mikir pasti Bunda tuh lama banget prosesnya untuk sampai di titik dimana Bunda bisa happy-happy lagi gitu. Oke, kalau misalnya Asira sekolah atau nggak pergi sendiri atau nggak sama teman-teman atau keluarganya, ada kekhawatiran nggak sih Bu Tita? Ada pesan-pesan panjang lebar gitu. Ingat ya ini karena mungkin punya trauma atau gimana? Atau ya semua normal seperti biasanya? Iya. Kalau ke tempat-tempat umum gitu langsung masuk aja, jangan ngobrol di depan. Jangan ngobrol di depan gedung gitu. Masuk gitu. aja langsung setelah protektor bom itu nggak apa-apa, mau ngobrol mau apa gitu. Tapi jangan di luarnya gitu. Itu Terus pesan sama yang dia. selalu dikasih ke Iya. anak ya. Oh, Pokoknya jangan oke. mau kalau ada temen ngajak ngobrol di situ langsung suruh masuk aja gitu. Jangan di luar Oke. lama-lama gitu. Kita Karena nggak waktu tahu. itu kejadiannya juga dibawa dari luar ya bomnya ya. Iya, dari luar. Oke. Nah, waktu menceritakan kejadian ke Asira, waktu itu gimana ceritanya tuh, Bu Tita? Dia kan waktu kecil nanyain tangannya kenapa gitu. Waktu itu tangannya kenapa, Bu Tita? Kebakar kan. Ada bekas ya yang Iya. Ini oke kan yang ini ya, yang iya. sebelah kanan. Sebenarnya kanan kiri sih, cuma ini lebih kurang dalam. Ini kalau ini lebih dalam karena tulangnya kelihatan. Ini Itu kan kebakar sampai dalam. iya, ini dari kulit paha diambil buat nambal ini Oke. gitu. Ditanya sama Asira. Iya, ini kenapa Bunda kok tangannya begini gitu. Waktu kecil dia bilang, "Oh ya Bunda kena bom." "Apa itu bom?" gitu. "Oh ya udah nanti aja diceritain." gitu. Pokoknya dulu ini pernah terbakar gitu. Ini luka bakar. Makanya sini jangan main api ya gitu. Suka bilang gitu. Oh, jadi pesan ya, jadi Iya. supaya jangan main api Iya. gitu. Itu takut gak sih Asira begitu dengar pertama kali kejadian bom itu? Awalnya nggak tahu itu bom tuh dari mana asalnya gitu. Kenapa kok orang ngebom gitu. Oke. Jadi kaget gitu. Ada nggak pertanyaan itu? Kenapa harus dibom? Kenapa harus Iya. dibom? Iya, Dijawab apa sama Bunda? iya itu orang-orang jahat gitu. Itu orang-orang nakal gitu. Oh, oke. Kalau dari teman-temannya Asira sendiri atau mungkin dari mama-mamahnya gitu ya yang mungkin tahu kejadian di JW Marriott tahun 2003, ada nggak yang nanya-nanya ke Asira? Iya, Oh itu ya? tahun berapa gitu. Terus kamu waktu itu di mana gitu. Kamu kena juga gitu. Gitu. Oke, tapi sejauh ini para penyintas saling berhubungan ya, ada forumnya sendiri ya, Bu Tita Iya, ya? betul. Oh, Ada forumnya. oke. Dan kegiatannya biasanya apa tuh untuk para penyintas? Lebih kayak silaturahmi aja sih. Silaturahmi, sharing dan saling menguatkan gitu ya? Iya, kayak setelah ini nih nanti mau nonton bareng film Sayap-Sayap Patah. Oh gitu, Bareng. karena berkaitan dengan terorisme juga. Iya, jadi kita harus emang bareng gitu. Kalau nonton sendiri takutnya gimana gitu kan. Takutnya nggak kuat aja sedih gitu. Kalau saya Iya, Bu Tita ya, bicara soal kesedihan, kalau ngalamin hal yang emang bener-bener begitu dalam gitu ya, luka atau kesannya, kadang-kadang suka kebawa mimpi. Pernah nggak Ibu Tita sampai kebawa mimpi, balik lagi ke momen itu gitu saat di dalam mimpi? Pernah sih. Oh ya? Apa waktu itu yang dialami? Ceritanya gimana dan ada nggak perbedaan? Mungkin misalnya waktu kenyataannya Ibu Tita diem, tapi di mimpi itu ada apa gitu? Balik kayak gelap gitu. Kayak gelap terus ya itu kayak terngiang-ngiang suara orang minta tolong sih. Dan itu masih sering terjadi masih Help dalam mimpi? gitu, iya. Oke. Wah, ini kalau dengar dan membayangkan kejadian di tahun 2003, mungkin ya syukur alhamdulillah puji Tuhan Ibu Tita masih diselamatkan dan para penyintas juga bisa berkumpul kembali bersama keluarganya ya. Tapi mungkin supaya kita Ibu Tita dan Asira juga lebih tenang, gimana kalau kita minum kopi? Kamu minum kopi nggak? Minum nggak? Nggak minum kopi ya? Oke, ini bukan kopi tapi mudah-mudahan sih bisa diminum juga. Ibu Tita? Coklat ya? Coklat. Oh, oke. Coklat. Boleh diminum dulu loh. Iya, diminum dulu silakan. Makasih. Iya, di Cafe Toleransi ini semuanya enak.
Jadi kalau misalnya ini nggak cocok, minta pesan yang lain, pasti ada yang jauh lebih enak. Gimana? Nah. Bener? Jangan bohong. Bener. Oke, saya mau ngajak Ibu Tita sama Asira main nih. Jadi nama permainannya adalah siapa yang paling. Jadi saya akan kasih pertanyaan. Jawabannya adalah saya atau bukan saya. Oke, saya akan kasih peralatannya terlebih dahulu. Ini adalah raket tenis, ya. Mini ya. Raket tenis hamster, kebetulan. Saya akan kasih pertanyaan. Tinggal dijawab aja saya atau bukan saya. Ya. Arahkan ke kamera. Pertanyaannya adalah siapa yang paling suka belanja? Bukan saya. Dia sekarang suka belanja. Dia ya. Enggak dong. Kita belanja, tapi kan uangnya Bunda, jadi Bunda. Ibu yang suka belanja. Iya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang paling suka bersih-bersih? Bukan saya. Saya. Oke, saat bersih-bersih Asira di mana ya? Asira? Nonton. Nonton. Oke, siapa yang paling suka masak? Bukan saya, saya. Ibu Tita masih suka masak sendiri? Kadang-kadang Apa masakan favoritnya yang disukai sama keluarga? kalau hasilnya sukanya pasta. Pasta. Spaghetti. Spaghetti. Iya. Emang waktu di zaman kuliah tuh belajar juga untuk Iya. masak-masak itu ya? Iya. Oke, enak spagettinya. Enak banget. Masa sih? Tapi kalau bikin kue gagal terus. Kalau bikin kue aku. Kalau kue kamu, Iya. enak gak kuenya? Enak gak? Enak. Masa sih ah? Iya. Ntar aku bikinin, Bener. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling lama tidurnya? Gak ada yang ngaku lah ya maksudnya. Oke, tapi kalau di antara berdua yang paling tidurnya paling lama? Bunda? Soalnya kita tidur Tidurnya bareng, bareng. bangunnya juga bareng, soalnya pakai alarm kan. Gitu. Tidurnya bareng. Oh, oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling enak diajak curhat? Wih, tapi ini cukup jarang loh dan unik juga. Satu keuntungan kalau misalnya kita bisa deket sama anak gitu kan. Apalagi anak bisa curhat sama bunda. Biasanya suka curhat soal apa, Asira? Bunda. Ke bunda. Oh, kalau aku semuanya sih. Semuanya aku ceritain. Misalnya soal pelajaran di sekolah. Sekolah, guru yang nggak enak gitu. Hah? Guru yang gak- Padahal. Terus apa lagi? Terus orang Misalnya yang ada aku temen yang lagi temuin- deketin gitu, cerita? Iya. Oh ya? Iya. Ada cowok gitu. Kalau yang kamu suka, Cerita. oh deketin. Oh, udah punya pacar? Enggak, belum. Oh. Nah, tanggapannya gimana, Bun? Kalau anak seterbuka itu senang-senang aja ya? Iya, seneng banget sih. Bisa- Tapi bundanya juga curhat ke Asira nggak? Iya. Semua diceritain? Enggak. Dalam batasan usia dia. Ada batasan ya? Iya. Tapi menurut Bu Tita, dengan kita berteman sama anak tuh satu keuntungan sendiri ya? Iya, sangat. Oke. Siapa yang mandinya paling lama? Bukan saya. Oh, Dia oke. dari orang bangun sampai tidur lagi. Masih belum keluar di kamar mandi. Ketiduran jangan-jangan di kamar mandi. Oh, Kan oke. konser dulu. Nyanyi. Iya. Dia Oh, kamu suka nyanyi ya? Di kamar mandi sambil nyanyi, makanya lama. Oh, oke. Nanti kita bahas soal nyanyi ya. Karena juga kamu juga punya lagu kan? Iya. Oke. Nah, saya mau tanya lagi ke Bu Tita. Terima kasih udah ikutan dan sudah jujur saya atau bukan saya. Pertanyaan saya nih ke Bu Tita, BNPT kan sekarang ini juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengadakan silaturahmi para penyintas dan juga rekonsiliasi dengan mempertemukan penyintas dengan mantan pelaku tindak terorisme. Nah, bagaimana tanggapan Ibu Tita mengenai kegiatan itu? Itu kegiatan sangat bagus Pernah menurut ikut saya. Pernah. Heeh. Tapi bertemunya dengan mantan napiter yang bersama-sama. Jadi penyintasnya banyak, mantan napiternya juga banyak beberapa gitu. Itu acaranya kalau nggak salah silaturahmi kebangsaan. Mhm. Iya, itu pernah ikut. Ya emang cara itu bagus. Mhm. Selama penyintas ini bisa nerima. Selama penyintas ini bisa nerima untuk memaafkan gitu, sudah ikhlas, sudah memaafkan gitu. Menurut saya bagus sih, karena napiternya sendiri juga ngelihat korbannya langsung, dengar ceritanya langsung. Jadi mereka juga akan mikir,
untuk ke arah yang lebih baik lagi gitu, untuk bisa menyesali terus lebih bisa ke arah yang lebih baik lagi sih. Ada rasa dendam nggak kalau ketemu para napiter di forum itu gitu? Enggak sih, Nggak ada rasa kesal sama sekali. enggak. Gimana tuh cara memaafkan akhirnya? Memaafkan dong, berarti kan apa yang mereka lakukan kan sebenarnya ya walaupun mungkin nggak ada di situ orangnya, tapi secara tidak langsung kan memberikan bekas, memberikan luka, memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan, mungkin juga merubah nasib gitu. Ada nggak sih perasaan marah atau kecewa gitu? Itu masa yang udah lewat sih. Sebelumnya ada? Dulu ada waktu awal-awal. Apa dulu yang dirasain? Karena nggak tahu kenapa mesti saya gitu ya. Jadi mikirnya, aduh gitu. Dulu seandainya nggak ini, kenapa sih harus saya gitu? Ini orang kenapa sih? Coba dia ngerasain deh gimana rasanya dijahit dokter gigi nggak pakai obat bius gitu kan? Gimana rasanya tiap hari dikulitin ini luka bakar itu kan tiap hari dicuci segala macam gitu. Tapi setelah banyak baca, udah selesai kuliah, banyak baca, cari tahu, lama-lama tahu oh mereka ini korban juga gitu. Mereka ternyata korban juga, korban dari ajaran yang memang menyimpang gitu. Memang ajaran yang bukan seharusnya gitu. Jadi mikirnya oh ya udah gitu, dia saya korban, dia juga korban, mau nyalahin siapa? Ya udah gitu, nggak bisa disalahin lagi, nggak bisa apa-apain lagi gitu. Buat apa? Lebih baik lihat ke depan bahwa ini orang korban juga. Ya udah, gimana caranya biar orang ini tahu bahwa dia juga korban, terus jadi kita biar sama-sama untuk lebih baik lagi gitu, gimana ke depannya supaya nggak menyakiti orang lagi gitu. Karena juga yang kena juga ya kita ini kan sama-sama juga warga negara Indonesia gitu, masih ini kan korbannya juga lebih banyak orang Indonesia juga. Oh luar biasa, saya salut sekali dengan kebesaran hati Bu Tita yang akhirnya bisa menerima, bisa mengerti dan juga punya perspektif yang berbeda gitu melihat mereka. Dan mudah-mudahan sih mereka juga tersadarkan dan yang belum sadar segera bisa kembali tersadarkan gitu ya. Nah Sobat Damai, ternyata Asira ini juga bermusik nih secara aktif dan juga membagikannya di YouTube ya. Iya. Nah itu boleh diceritain nggak apa pesannya, maknanya, siapa yang nulis, dan gimana inspirasinya datang dari mana tuh? Itu kan di YouTube aku banyak ya, ada lagu-lagu, ada 6 lagu atau berapa gitu. Oke. Jadi setiap lagu tuh pasti pesannya beda-beda ya. Kamu yang nulis semua? Iya, Wow, inspirasi datang dari mana aja tuh? banyak dari diri aku sendiri, dari yang aku rasain, atau dari aku ngeliat bunda aku kayak gini, aku bisa jadiin lagu. Ada lagu yang inspirasi dari Bunda? Ada, Lagu yang mana? tapi aku belum keluarin. Jadi aku kan masih di keep ya? iya, kebetulan aku juga suka nulis lagu, tapi Oke. emang nggak sempet buat taruh di YouTube karena kan ada urusan sekolah juga. Betul. Jadi nggak bisa sepenuhnya aktif di YouTube gitu. Itu kamu hebat banget, belajar musik dari mana Asira? Belajar sendiri. Serius? Iya. Main musik juga? Iya. Apa? Piano, gitar. Itu pasti ada gurunya dong. Piano waktu itu sempat ikut ekskul, tapi cuma setengah semester gitu. Soalnya Sisanya aku kamu dapet explore bulan. sendiri? Iya. Wow, oke. Dan dari 6 lagu itu yang paling berkesan lagu apa tuh? Mungkin By Yourself kali ya. Ya, apa? Nanti aku By Yourself. By Yourself? Iya. Oh oke, lagunya tentang apa tuh? Itu tentang proses aku Heeh. menuju kepercayaan diri. Jadi aku pengen share ke banyak orang proses itu, supaya kalau ada orang yang emang ngalamin sama kayak aku, mereka nggak ngerasa sendiri, terus mereka juga bisa lebih mencintai diri sendiri gitu. Oh, itu inspirasinya gara-gara apa? Kamu mengalami situasi yang gak mengenakan kah? Iya. Kapan? Kok kapan? Itu kayak bapaknya gue. Sorry. Iya. Kayak siapa yang bikin kamu gak enak, Nak? Gak gara-gara apa, Asira? Iya, aku kan juga
suka kesulitan ya sekolah. Oke. Apalagi waktu itu dari offline terus ke online Oh, gitu waktu kan. baru-baru Kaget. pandemi. Iya. Oke, terus. Terus emang lihat teman-teman juga pada stres gitu kayaknya. Jadi beda gitu loh. Kalau diajak main juga kayak aduh gitu banyak tugas gitu. Oke, dan itu kamu hebat juga ya, dari situasi yang gak enak kamu jadi lagu gitu. Kalau aku situasi yang gak enak jadi lemak makan mulu jadinya. Oh, oke. Nanti kita dengerin lagu itu ya. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke Bu Tita. Bu Tita, kan kita tahu sekarang negara hadir buat warga negaranya dan juga untuk termasuk para korban terorisme gitu ya. Nah, dari pengalaman dan juga yang dirasakan oleh Ibu Tita, sebenarnya apa hal lainnya yang masih belum Ibu dapatkan sebagai penyintas dari negara? Bersyukur banget sih untuk pemerintahan saat ini tuh udah dapat semua. Sudah lengkap, sudah ada semua. Bersyukur, alhamdulillah, terima kasih Boleh untuk diceritakan pemerintah. nggak Bu, apa aja tuh kehadirannya dalam bentuk apa aja? Eh, Waktu yang dulu itu kan perawatan segala macam, tapi karena saya dapatnya kamarnya kelas 3, jadi mau nggak mau dibiayain sama Marriott gitu. Tapi untuk kesini sekarang ini saya dapat medis itu dari LPSK, terus sama kompensasi itu. Tentunya juga dukungan dari surat rekomendasi dari BNPT yang bisa mempercepat prosesnya itu, karena kita sudah bertahun-tahun berjuang juga untuk dapetin surat rekomendasi itu gitu, sampai kita jalan sendiri ke Polda segala macem. Ketika ketemu BNPT ini udah langsung gitu, ini BNPT kayak buat kita tuh malaikat gitu. Karena dibantu semua prosesnya Iya, dan semua akhirnya jalan. Iya. Dan rekomendasi itu memberikan manfaat buat Ibu dan para penyintas lainnya. Buat teman-teman semuanya, seneng banget sih sama BNPT. kasih. Wow, oke. Nah, harapannya dengan hadirnya BNPT ya tidak ada lagi terorisme di Indonesia dan dimanapun sebenarnya, dan terutama para penyintas ataupun para napiter juga bisa kembali ya menjalankan kehidupannya dengan baik seperti harapan Ibu Tita. Iya. Nah, kalau Ibu Tita boleh menyampaikan pesan untuk mungkin kepada para penyintas atau keluarga penyintas agar mereka terus berjuang dan bisa move on, bisa bangkit dari keterpurukan, apa yang mau Ibu sampaikan? Untuk kejadian yang udah pernah kita alami gitu, teman-teman mungkin sekarang lebih ke arah kita motivasi diri sendiri. Kita udah mulai ngelihat itu sebagai energi positif kita untuk memaafkan, untuk melupakan, supaya kita juga bisa jalan ke arah yang kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Jadi tetap semangat, kalau bisa untuk masalah yang lalu itu justru itu akan memotivasi kita bahwa yakinlah bahwa kita itu akan naik level gitu. Kita akan merasa di level, kita akan berada di level yang lebih tinggi lagi, itu dengan caranya dari Tuhan. Gitu. Oke. Terima kasih Ibu Tita sudah berbagi cerita dan juga sudah memberikan semangat tentunya buat para penyintas dan juga keluarganya yang mungkin belum sekuat Ibu Tita yang sudah bisa akhirnya bangkit dari keterpurukan, tapi harapannya cerita Ibu memberikan inspirasi supaya para penyintas ini benar-benar yang pertama tentu masih punya harapan, apalagi dengan hadirnya negara dan juga BNPT untuk bisa bangkit, dan juga tentunya buat para keluarga segala macam trauma ini tahu nih ada satu forum komunikasi di antara para penyintas yang bisa saling menguatkan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Tita. Asyira, ingat kamu masih utang nyanyi buat kita semua ya. Oke. Nah, Sobat Damai, seperti yang kita tahu kejahatan terorisme menyisakan duka bahkan trauma yang mendalam bagi para korban. Bahkan di antara mereka harus kehilangan anggota keluarga. Mereka juga harus berjuang untuk dapat keluar dari jerat trauma dan bayang-bayang kejadian yang menimpanya. Tentunya dengan peran besar dari pemerintah dan juga negara yang turut hadir dengan memberikan atensi dalam bentuk bantuan medis, psikologis, maupun rehabilitasi psikososial kepada para penyintas. Hal ini membuktikan apa yang sudah negara lakukan untuk penyintas
merupakan bukti bahwa negara melindungi dan mendukung korban terorisme. Sebelum saya pamit, nanti akan ada penampilan spesial dari Asira yang akan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang judulnya By Yourself. Ya, By Yourself untuk Sobat Damai yang sedang menyaksikan. Namun, sekarang saatnya saya pamit. Akhir kata, saya Bayu Oktara bersama Tita Apriantini, penyintas bom Marriott 2003. dan Asira, anak penyintas. kami pamit undur diri. Salam damai dan salam Indonesia Indonesia Satria. Asira, silakan. Sometimes I want to be alone in my bed. Ask to myself, how have I been through these days? Get everything out of my head, relaxing myself with my embrace. I look outside and see the stars start to shine, wondering how it shines so warm through the night. Realize that they know how to love, so 'cause it shines in its own way. So love yourself, you can do more. Don't think that you're a loser. Trust yourself, it'll be alright. You can do it all by yourself. It's been so long since I forgive my own mistakes. Hard to tell why, just don't feel like forgiving me. Tell myself how my heart aches, so thinking you need to learn and see. To love yourself, you can do more. Don't think that you're a loser. Trust yourself, it'll be alright. You can do it all by yourself. Time to believe you're smart, you're stronger than anybody else. You don't have to be the kind of someone other people want. So love yourself, you can do more. Don't think that you're a loser. Trust yourself, it'll be alright. You can do it all by yourself. Trust yourself, it'll be alright. You can do it all by yourself.